梦到过风雨花海的似墨，那是我遗忘的角落。这八荒的规则，看破难说破，无缘若何，复活相生相克。天涯暗自张望，人历历如灰。不为此心悸，被相思夺泪心之内。总有那份情如流水，长如水。大到天地不遂，日夜不退，爱不再卑微。轻描淡写的梦，为你来点缀。不求山盟海誓，做你身旁的花蕾。愿只此一生，各有你的是非。枕上柳树梦醒，可缓缓归。Dewa Galaksi Siming, aku dengar rumor tentang Dewi Chengyu dan Yang Mulia Ketiga sudah tersebar kemana-mana. Ada apa dengan mereka? Kenapa tersebar begitu luas? Masalah mereka sudah berlalu. Beberapa hari ini, rumor yang berbeda di Istana Langit adalah rumor yang lain. Iya, aku tidak tertarik. Mereka sangat bersemangat membahasnya. Oh, kelihatan sekali kalau kau tidak tertarik dengan rumor. Sebenarnya aku juga. Tapi bisa dibahas juga. Memang, kau dan aku bukan penggosip. Tapi kalau membahasnya tidak apa-apa. Yang Mulia Kecil pasti tidak sangka. Kaisar yang biasanya yang kita kenal sangat tegas, tidak disangka-sangka jodoh yang Mulia Kecil putuskan dengannya. Sekarang menurutku itu juga langit yang melindungi Yang Mulia Kecil. Memang sangat jelas. Ada apa dengan Kaisar? Aku dengar Kaisar selalu di istana Taichen menerima Dewi yang begitu cantik, begitu menyayanginya. Sepertinya begitu lama tidak keluar dari istana Taichen karena alasan ini. Memang ada yang menemaninya. Tidak keluar juga tidak merasa kesepian. Yang Mulia tidak perlu memikirkannya. Pada akhirnya kalian kan tidak ada hubungan. Aku mengatakan hal ini bukan ingin membuat Yang Mulia khawatir. Kaisar menyukai Dewi yang mana? Aku tidak tertarik. Aku hanya bertanya saja. Diam-diam kita... mereka juga sedang menebak-nebak kita. Tapi memang tidak cocok dengan Kaisar dan Pengyuo. Selain adiknya Tuan Putri Jehe, mereka juga tidak menebak siapa lagi. Tapi Tuan Putri Jehe beberapa tahun ini menebus kesalahan di Sihuang. Menurutku tidak mungkin dia. Mengenai Dewi ini, hal yang pasti sebenarnya hanya itu.
Sekitar 7 hari yang lalu, bahkan Yang Mulia Ketiga melihat Kaisar membawa Dewi itu untuk berendam bersama. Berendam? Yang Mulia tidak percaya kan? Aku juga kaget saat mendengarnya. Tidak bisa dipercaya. Tapi bicara sampai di sini, beberapa hari yang lalu ada rumor lain. Disebar dengan begitu hebat seperti bisa dipercaya. Orang dalam rumor ini adalah orang di samping kita. Kita bahkan tidak mendengarnya. Siapa? Teman baikmu, Dewi Chengyu. Hah? Mengatakan Dewi Chengyu adalah anak dari Kaisar dan Dewi itu. Yang Mulia, saat bertekad sungguh bertekad, saat putus sangat langsung. Dewa Baijian bahkan tidak ada kelebihan ini. Dewa Baijian bertemu hal yang tidak dimengerti, pasti akan harus memikirkannya. Dan Yang Mulia Kecil menyelesaikannya sendiri. Salut. Sesungguhnya aku bisa menerima hal yang kau katakan itu. Saat itu, karena tidak ada persiapan, jadi aku melakukan kekonyolan. Tapi sekarang aku ingat nama lain. Kau sudah hidup 30 ribuan tahun, sudah mempunyai ribuan julukan. Sebenarnya yang mana? Tidak berebutan pria dengan wanita lain. Hebat. Dewi Chengyu. Dewi Chengyu sangat cantik. Jika memang anak dari Kaisar, wanita itu pastilah sangat cantik. Aku pergi mencari Dewi Chengyu. Dan mencari tahu dari Dewi Chengyu. Aku bantu cari tahu kegiatan Kaisar ya. Chengyu, kau sungguh memberiku bantuan besar. Ya baik-baiklah, serius. Kaisar Donghua sebagai dewa terhormat suku langit. Sekarang meski sudah tinggal di alam langit ke-13, masih ada hal yang belum diserahkan kepada Kaisar Langit. Seperti pengurus daftar nama para dewa. Setiap bulan 5, tanggal 5, para dewa dari dunia ini akan datang ke 36 langit. Memberi hormat pada Kaisar di Aula Qingyun, meminta pemberian status yang baru. Tetapi, dewa yang begitu banyak, untuk masalahku lebih sedikit orang lebih baik jika terlalu banyak orang. Kau dengarkan aku dulu. Biasanya, acara penghormatan selesai, para dewa pulang. Kaisar akan melihat kaca penyatu hati di Aula Qingyun dan akan tinggal di sana sebentar. Saat itu aku bisa mengambil kembali gelangku. Bagus kan? Besok bulan 5 tanggal 5. Baiklah, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Chengyu, kau sungguh memberiku bantuan besar. Bulan 5 tanggal 5. Ibu pernah mengajari Ali, ingin menagih hutang harus perhatikan 3 hal. Cepat, tegas, dan tegas. Harus mencegah tidak mengakui. Mengumpulkan aura dengan cocok menekan hal ini padanya. Baru bisa memberikan ajaran yang tepat. Kakak, Ali tidak berebutan denganmu. Makanlah dengan pelan. Sudah kenyang, kalian makan saja ya. Aku masih ada urusan, aku pergi ya. Kakak Fengju mau kemana? Ali juga ikut. Aku masih ada urusan penting, tidak bisa membawamu. Kakak katakan, aku jamin tidak membuat onar. Dewa mana yang mengganggumu? Memukul orang harus ada bantuan kan? Kau tidak akan menang darinya. Fengju? Hah? Bukan seperti itu. Kau mengajar adik seperti itu? Bukan. Xiaoli, kubawakan makanan enak ya. Kakak Fengju! Kakak Fengju! Kenapa Kakak Fengju begitu sibuk? Biasanya dia selalu mengajak Ali. Mungkin di sini ada banyak hal baru.
Jadi kau pergi saja melihat-lihat. Acara pertemuan seharusnya sudah bubar. Apa Kaisar sendirian di dalam? Tolong katakan siapa Anda? Bai Qian dari Qingqiu. Baik, Dewi. Kaisar ada di dalam. Datang tepat waktu. Aku akan membahas hal penting dengan Kaisar. Jadi jangan biarkan orang lain masuk. Nanti akan aku beri imbalan. Tunggu. Kaisar memang sedang sendirian. Apakah gelang batu kuningku tertinggal di sini? Wah, ada apa? Kenapa ada perempuan di sini? Lihat itu. Wah, Itu dia. Untuk apa dia kesini? Masuk sini? Dia bisa masuk Ini sini. bukan ruangannya. Siapa wanita itu? Tidak sopan sekali. Siapa dia? Dia memang cantik, tapi dia salah tempat. Tapi cantik juga ya. Iya, benar. Siapa ya kira-kira? Aku mimpi sambil jalan. Aku salah jalan. Hei, tunggu dulu. Gelangmu memang ada di tempatku. Dan pita rambut. Oh, dan juga ini. Pita rambutmu yang terjatuh dalam pemandian. Ambillah kembali. Aku bermimpi sambil jalan dan salah jalan. Ah, sayang sekali. Tapi tiba-tiba sadar. Aula begitu cerah. Mungkin karena cahaya bersih ini ya, Kaisar? Kaisar, kali ini memang ingin mengambil kembali barangku dari Kaisar. Aku tidak salah jalan, menempatkan Kaisar untuk menyimpannya. Lain hari aku datang ambil ya. Kesalahan ini sudah mengganggu pertemuan para dewa. Aku jadi merasa sangat bersalah. Lain hari aku akan meminta maaf dengan khusus pada semuanya. Iya, baik. Ya, baik. Begitu ya. Baik. Tidak mau ambil sendiri? Mau tunggu aku untuk mengantarkannya? Sudah lari. Dia lari. Hei, dia berlari. Dia malu. Iya, dia pasti Kau lihat itu. Yang mulia Fengjiu. Ekspresinya lucu sekali. Wah. Dasar. Aku mendengar kabar katanya kau mempermainkan Feng Xiu di depan banyak dewa. Pelayan kecilmu Chonglin yang setia itu, sepertinya dia juga sangat panik. Dia merasa tidak bisa menjaga nama baikmu yang jujur dan adil. Bahkan datang meminta petunjuk padaku. Meminta petunjuk padamu tentang kejujuran? Apakah dia mabuk? Sudahlah, tidak mau berdebat denganmu. Sebenarnya ada hal penting, tapi lupa gara-gara kau alihkan. Suku iblis di Nanhuang ada gerakan. Meski Suyang menjadi sangat diam karena masalah adiknya Ji Heng, Ni Chuyan juga sedang terluka. Dan itu... Siapa itu? Siapa itu? Aduh, kenapa aku jadi lupa ya? Yan Ciwu dari 7 dewa dari suku iblis. Dialah yang menantangmu saat kau akan menikah dengan putri tertua suku iblis yang mengurungmu di dunia 10 teratai dengan giok pengurung roh dan yang membuatmu sangat menderita. Apa kau masih ingat dia? Ada apa? Bukankah karena rubah merah itu tenaga dalammu habis karena makhluk menyeramkan di dunia 10 teratai? Kau mematahkannya. Yang Ciwu makhluk renamu. Akhir hari ini mulai lagi akan mencari perhitungan denganmu. Aku tunggu dia. Aku dengar kau bisa menenangkan diri. Hawa membunuhmu sudah berkurang. Kau sudah begitu tenang. Apakah kau merasa rubah merah itu yang telah mengambilnya? Tidak aku sangka ada hal yang begitu kau pedulikan. Benar, Feng Xiu dari Qingqiu juga seekor rubah merah. Jangan-jangan karena hal ini kau jadi begitu menghargainya, kan? Imajinasimu sungguh kuat. Langsung bercerita di taman perjodohan saja.
Aku baru lari dari acara perjodohan. Kalau muncul begitu saja kan kurang bagus. Semalam Dewa Zayan datang, akan menjinakkan monster api merah untuk tungganganku. Sepertinya kau ingin menemaninya menjinakkannya ya? Oh, kadang-kadang muncul begini juga tidak apa-apa ya. Tidak masalah. Berguna juga untuk kesehatan. Benar. Keluar untuk berolahraga. Mungkin saja nanti kau bisa bertemu dengan cintamu. Juga tidak mengecewakan ayahmu. Sebenarnya apa tujuanmu? Apa karena kau merasa dia lumayan? Aku merasa dia cukup menarik. Menarik? Aku baru dengar ucapan itu keluar dari mulutmu. Kaisar Langit tiba! Aku pamit dulu, kau cepatlah. Ayo, silakan, silakan. Tidak disangka Dewi yang bersalah ada bakat seperti ini. Sudah ratusan tahun menjalani hukuman. Silahkan kembali. Bagaimana pendapat Kaisar? Baik. Terima kasih Kaisar Langit. Terima kasih Kaisar. Kaisar Langit membahas hal penting dengan dewa lain. Sekarang sebagai Dewi Agung Chengqiu, bisa bertemu suku langit mendengar beberapa ajaran Kaisar, tidak mendengar dengan tenang dan fokus. Lalu kenapa kau terus tersenyum? Bai Fengju dari Qingqiu tidak berani. Aku hanya teringat ada seorang dewa yang melakukan kesalahan di Qingqiu dan harus melakukan jasa besar untuk bisa kembali menjadi dewa. Tidak disangka suku langit dengan menari saja sudah cukup. Awalnya, aku khawatir untuk Tuan Putri Zihe, sehingga aku tersenyum lega. Tapi kemudian, merasa peraturan suku langit selain terbuka juga berperasaan, dan tersenyum lagi karena salut. Hanya saja, aku ingat Tuan Putri Zihe begitu berbakat. Pasti akan mendapatkan hal yang baik. Tapi kalau dewa yang tidak berbakat bersalah, akan seperti apa? Kemudian tersenyum lagi karena penasaran. Kekurangan dariku. Maaf sudah membuat malu. Saat dia bicara kasar, dia kelihatan cerdas. Dia memang tidak kalah darimu. Aku lebih sederhana darinya. Rasa penasaran Dewi Agung Qingqiu memang benar. Peraturan langit biasanya ketat. Zihe akan kembali ke 9 alam langit. Memang masih perlu jasa yang lain. Ini juga peraturan langit. Peraturan yang tertulis jelas. Jika begini, kembalinya Zihe ke 9 alam langit nanti akan dibahas lagi. Tukar dengan jasaku saja. Jika membahas dia kembali, harus membiarkannya berperang. Kami dari Qingqiu mendengar orang tua dari Tuan Putri Zihe pernah menjaga Kaisar.
Kaisar memang sangat berperasaan. Kaisar dan Tuan Putri Zihe kakak adik yang baik. Kalau begini, ini memang pertemuan tidak resmi. Semuanya bisa saling mengenal dan tidak perlu harus di sini. Taman Sinar Rembulan sangat indah. Para dewa, jangan sungkan. Terima kasih Kaisar Langit. Mengenal Kaisar Langit. Saya sudah lama mendengar nama Anda. Hari ini bisa bertemu Anda. Sungguh keberuntungan besar. Sama-sama. Misterius sekali. Mau apa lagi sekarang? Tunggu, diam di situ. Sebenarnya belum siap dipertunjukkan. Tetapi malam ini boleh juga. Apa ini balas budi yang kau maksud? Aku sungguh merasa terhormat di malam ini bisa ditemani oleh Dewi Chengyu. Aku ingin menjelaskan satu hal. Hal ini tidak bagus. Jangan katakan di malam ini. Bukan. Sebenarnya aku hanya kagum pada Dewa Zeyan. Tidak bermaksud lain. Aku tahu kalau kau punya perasaan padaku. Itu berbeda. Jangan sembarangan bicara. Chengyu, kita... Kau diamlah. Aduh. Kau baik-baik saja? Tidak. Kali ini tidak termasuk. Kalau perlu bantuan, cari aku saja. Chengyu, kau pernah berpikir tidak? Mungkin ini adalah takdir. Di antara kita pasti saling membutuhkan. Aneh sekali kenapa jantung berdetak cepat. Sakit sekali, pasti sudah sakit. Mengapa masih di sini? Minum jus. Itu adalah arak. Kau mau bertarung? Kau bisa membawaku juga. Aku begitu kecil, jadi tidak merepotkan. Boleh kan? Kau sudah mabuk. Mungkin. Kepalaku pusing. Masih ingat jalan? Biar ku antar. Kau penipu. Saat itu kau bilang ingin memberi pelajaran. Pada siapa itu?
Kemudian kau memintaku untuk menunggumu. Kemudian kau terus tidak datang. Dan aku pergi untuk mencarimu. Kapan hal itu terjadi? Tidak lama. Jangan bergerak. Aku tidak salah ingat. Ingatan rubah seperti kami memang sangat bagus. Kau salah mengenali orang. Siapa aku? Kaisar. Tetapi Donghua, kau itu sangat jahat. Mengapa? Kau bilang aku ini peliharaan kesayanganmu. Tapi saat aku pergi, kau tidak pernah menahanku. Aku tidak ingat. Pernah bilang? Ternyata yang dipermainkan Kaisar di Aula Qingyun adalah Dewa Agung Qingqiu yang sudah begitu dikenal, Yang Mulia Feng Jiu. Kaisar melindungi adiknya sendiri. Tidak tahu bagaimana perasaan Yang Mulia Feng Jiu. Aku melihat suatu hal. Ada pendapat yang berbeda. Hanya saja duduk agak jauh. Tidak tahu benar atau tidak. Coba katakan. Jika di dunia manusia, ini adalah perebutan kasih sayang antara istri dan adik. Sang adik mempunyai rasa suka pada kakaknya. Istri juga tidak suka melihatnya. Jadi dia cemburu. Jadi terjadilah perebutan ini. Sepertinya benar juga. Penilaian tajam, pemikiran jernih. Tidak tahu kau berada di bimbingan dewa mana. Masa depanmu tidak bisa diremehkan. Apa ini? Ini bukannya baju kaisar? Kenapa ada di sini? Ada apa ini? Apa ini baju kakak Donghua? Saat ayahmu kecil, harus memanggil Donghua paman. Hah? Jadi aku harus mengikuti cara panggil Kak Feng Jiu atau mengikuti cara ayah? Sebenarnya ada apa? Itu bukan masalah besar. Semalam kau mabuk. Kaisar mengantarmu kembali ke Aula Qingyun. Tetapi kau sangat mabuk, tidak mau melepaskan bajunya. Tidak bisa dibangunkan. Yang dia bisa lakukan, hanya bisa meninggalkan baju luarnya di sini. Oh, kalau begitu, mungkin dia hanya sejalan juga melakukan hal yang baik. Tidak merusak nama baiknya, dan tidak merusak nama baikku. Tetapi, kau juga tahu kan? Kaisar tidak bisa bermalam di Aula Qingyun. Memberikan bajunya, dia juga tidak bisa bebas. Lagi pula, di Aula Qingyun tidak ada pakaian kaisar. Oleh karena itu, Ali pergi meminjam baju pada Baijian. Tetapi Baijian dan Yehua baru menyelesaikan upacara pernikahan. Mungkin tidur sangat lelap. Teriakan Ali di taman cukup keras. Mungkin semua istana Shiwu mendengarnya. Kau bilang apa? Hanya mengatakan yang sebenarnya. Kakak
Kakak Donghua menggendong kakak Fengju ke aula Qingyun. Kakak Fengju menariknya supaya tidak bisa pergi. Kakak Donghua menemaninya sebentar. Oh ya, juga membuka bajunya. Tapi dia tidak memakai apapun. Aku datang meminjam pada ayah. Apa ayah datang kemari lagi? Aku berteriak seperti itu. Sudah jelas mau melupakanmu. Kenapa kau terus muncul di depanku? Kakak Fengju, Mengagetkan saja. Kenapa lagi? ibu meminta memberikan surat paman padamu. Paman bilang apa? Harus segera kembali ke Qingchu dan memintaku bersiap-siap. Oh, begitu cepat. Ali masih tidak ingin kakak Fengju pulang. Beberapa hari ini, kakak akan menemanimu bermain. Kedepannya, kalau kau merindukan kakak, cari kakak di Qingchu. Baik, kapan kita pergi? Setelah aku mengantar barang-barang ini, kita pasti akan pergi. Baik. Kakak, apa ada yang aneh dengan baju ini? Acaranya sudah berlalu. Pilihlah hari untuk kembali ke Sihuang. Kakak, Kakak Fengju, ayo cepat. Sudah datang. Ayo, hari ini kita bermain sampai puas ya. Kakak Fengju, apa kita akan keluar? Tentu saja. Jangan sia-siakan waktu yang bagus. Ayo. Tuan Putri Ziha, masih belum kembali ke Zihuang. kakak menyayangiku, memintaku tinggal lebih lama. Tuan Putri dan Kaisar sungguh berhubungan baik. Kedepannya saat bersama dengan Kaisar pasti akan bahagia. Aku tanya padamu, apakah kau yang melempar baju ungu tadi? Jangan mencoba mendekati kakakku. Lebih baik menyerah saja. Ziha, kau bersalah dan tidak kembali ke Zihuang. Kemudian tidak sopan bicara denganku. Hari ini suasana hatiku sedang baik, jadi tidak perhitungan. Apakah seperti yang kau katakan? Siapa kau sebenarnya? Bai Fengju. Kau pasti berhubungan dengan Xiao Jiu. Tidak boleh menindas kakak Fengju. Jangan berpikir mendekati kakakku. Kakak Fengju, cepat lihat. Tuan Putri. Yang mulia. Tuan Putri. Yang mulia.
Sepertinya kau dan kotoran burung saling melengkapi. Mai Fengju, awas kau ya. Aku yang pilih ini. Cepat pasang taruhannya. Ini aku. Ya, Aku pasang pilih siapa? ini. Yang mulia Aku Fengju. pilih Sudah. Fengju. Hei, Kalau aku ini pilihanku ya. Pasti. Ini Aku pilihanku. benar itu. Yang Yang mulia pasti memilih Fengju. Ya, Tidak. pilihanku. Pasti Putri tidak Zinghe. bisa. Iya, Kakak pasti Kaisar Fengju, memilih apa Putri yang Zinghe. mereka Cepat pasang, ya. lakukan? Iya, Ayo. Tidak tahu, Siapa lagi? tapi kita berdua Ayo. tidak boleh Jadi mencuri pusing. dengar, Ayo. ya? Pasang Tapi Kakak Fengju, Ya, aku Ali yakin sangat sekali. ingin Pasti tahu. Putri Zinghe yang menang. Kakak tidak penasaran. Silakan. Lagi pula Putri Zinghe kan Penasaran. istri dari Fang Mulia. Iya. Benar? Tapi nanti kau harus hati-hati ya. Iya. Tidak, aku Jangan tetap sampai kau menyuruhkan. ketahuan. Mengerti? Fengju Mengerti. juga ada kesempatan. Iya, dia memiliki Aku yakin perbedaan itu. yang tidak Sudah, dimiliki aku wanita pasang. lain. Ali, ayo. Cepat. Bagaimana? Mereka bertaruh beli dan tahan. Kaisar Donghua. Paman. Kakek. Mereka bertaruh Kaisar Donghua akan menikahimu. Dan juga Tuan Putri Zinghe menjadi Kau itu permaisuri. masih kecil, kau tahu arti bertaruh. Aku tidak tahu, tapi aku sangat ingin belajar. Jika bertanya pada para dewa yang ada di sini, hasilnya mereka juga tidak bilang apapun. Yang bertaruh untuk Tuan Putri Zinghe sudah 25 tael, sedangkan untukmu hanya ada 3. Mungkin mereka salah bertaruh. Aku masih tidak mengerti, tapi tidak ingin kakak menunggu lama. Jadi diam-diam aku kembali sebelum pergi melihat. Dia dan kakak yang lain membahas apakah boleh memindahkan taruhannya padamu, pada Tuan Putri Zinghe. Ini 200 tael. Semuanya harus taruh di tempatku. Aku kan masih kecil, tapi kakak sudah mengajariku curang. Itu karena harus melakukan sesuatu atas nama Qingqiu. Kakakmu ini tidak boleh berada di bawah orang lain. Mungkin ini adalah kebijaksanaan. Coba pikirkan lagi. Aku dengar paman bilang pelajaranmu tidak pernah mendapat juara 1. Semuanya di bawah orang lain, dan masih ada yang lain. Itu karena ada yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Belum tentu kau tidak pernah juara, sembarangan. Aku tidak pernah kalah. Pokoknya, ambil dulu ini dan bertaruh atas namaku. Lagi pula, kau tidak pernah juara 1 dari belakang, iya kan? Itu karena kau tidak belajar konsep Buddha. Apa sesulit itu? Aku lihat kakek Kaisar Donghua, dia membawa buku konsep Buddha sambil melihat, sambil memancing ikan. Itu karena dia tidak normal. Aci! Tidak bisa. Bau ini terlalu pekat, aku tidak tahan. Aku tunggu di depan ya. Aci! Kau apakan dia? Dia memujimu seperti ini. Memuji? Cheng Yu selalu memujimu seperti itu. Tidak. Dia bilang aku katanya tidak tahu malu. Bagaimana? Beberapa kakak menertawakanku tidak pintar, tapi aku yakin dengan bertaruh di namamu. Baguslah. Meski hari ini uang kita habis, tapi sudah termasuk membalikan kekalahan. Hari ini aku senang sekali. Kita jalan-jalan ya. Aku dengar kau mendapat surat ajakan perang dari Yan Qiwu. Dan 2 hari lagi akan berperang ke Gunung Fuyu. Chonglin membawakan pedang Changhe. Dia memintaku untuk mengasahnya. Tetapi aku Kenapa tidak bertemu dengannya di sini? Aku... itu, nanti kalau dia kesini, kau bilang kau sendirian di sini menangkap kupu-kupu ya? Sebenarnya apa yang ada di pikiranmu saat kau membuat pedang Changhe? Hanya sebesar telapak tangan
Dan dengan batu kapur yang dipotong puluhan ribu bagian, bahkan membuat 5.000 lubang yang sama dalam. Apa kau sedang membuat perangkap rahasia? Tidak ada perangkap, hanya tidak ada kerjaan saja. Aku heran bagaimana orang-orang menyebut kalau kau itu dewa yang tenang, dewa yang tegas dan kaku. Dan tidak ada yang menyadari bagaimana repotnya Chonglin dalam melayanimu. Kau berkata seperti itu? Berkata apa? Aku merasa dia sangat hebat. Hormat kakek kaisar, hormat kakek ketiga. Xiaowali, apa yang kau lakukan di sini? Menjawab kakek ketiga, Ali sedang menangkap kupu-kupu. Pelan sedikit, sudah menusuk telingaku. Ini sapu tanganku yang hilang. Beberapa hari ini aku mencarinya. Pelan sedikit. Feng, sapu tangan itu mungkin sakit. Ini seperti miliknya Dewi. Tapi bagaimana bisa? Kau mau bilang aku tidak normal? Tidak normalkah yang memakai sapu tangan? Anehkah? Tidak aneh. Jika begitu, memang tidak aneh. Sudah sore. Bukankah kau akan melihat bunga teratai? Benar. Saat sore tidak akan menarik kalau tidak ada angin. Xiaowali, kapan-kapan kita bermain ya? Mengantar kakek ketiga dan kaisar. Bodoh sekali aku. Pilih menjadi sapu tangan. Menjadi pohon kan juga lebih bagus. Meskipun kaisar langsung bisa melihat jurus pengelabuanku, dia juga tidak bisa mencabutku dan membawa pulang. Kalau sudah begini, dia pasti sudah tahu aku ini apa. Itu berarti menungguku kan kelihatan konyol. Kalau begini, aku juga tidak bisa menunjukkan diri sebagai Dewi Agung Qingqiu. Memalukan Qingqiu. Aku tidak akan mengaku sebagai Bai Fengjiu dari Qingqiu. Aku bisa menjadi sapu tangan biasa. Kalau saja nanti dia tidak merasa tertarik, dia pasti akan membuangku. Asalkan aku menutup indraku, lihat apa yang bisa dia lakukan. Sekarang mereka mau kemana? Kenapa aku merasa pusing sekali?是否